Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa bisanadil mutasili ilal imam al-alim al-alamah Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala ila anqal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waza nabiyyun minal anbiya sholawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka bud amra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa sukufaha wala ahadun istara ghanaman au khalafatin wa huwa yantadiru auladaha faghaza fatana minal qaryah salatal asli au qariban min dhalik faqala li syamsi innaki ma'muratun wa ana ma'mur Allahumma ahbisha alaina fa hubisat hatta fatahallahu alaihi wa jama'al ghanaim wa ja'at ya'ni an-nar la ta'kuluha falam tat'amha faqala inna fikum ghululan fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun falazikot yadu rajulin biyadi faqala fikum al-ghulul fal yubayyi'ni qabilataka falazikot yadu rajulaini aw salasatin biyadihi faqala fikum al-ghulul faja'u bi ra'si mithli ra'si baqaratin min dhahab fawadhaha faja'at an-nar fa akalatha falam tahul al-ghanaim li ahadin qablana falam tahillu al-ghanaimu li ahadin qablana summa ahallallahu lana al-ghanaima lamma ra'a du'afana wa ngadzana fa ahallaha lana muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang maksudnya ada seseorang nabi dari golongan beberapa nabi sholawatullah wassalamuhu alaihim berperang. Kemudian ia berkata kepada kaumnya, jangan mengikuti peperanganku ini seseorang lelaki yang memiliki kemaluan wanita, yakni baru kawin. Kalau baru kawin gak boleh ikut perang katanya. Dan ia hendak masuk tidur dengan istrinya itu. Nah, kalau kawin ya nikmati dulu kan, kira-kira gitu ya. Nikmati dulu baru pengantin anyar, nikmati dulu pengantinannya. Jadi gak ikut perang. Pengantin anyar yang Arab dikeloni, Arab tidur bersama, tetapi masih belum lagi masuk tidur dengannya. Jangan pula mengikuti peperangan ini seorang yang membangun rumah dan belum lagi mengangkat atapnya. Maksudnya belum selesai sampai rampung sama sekali. Jangan pula seseorang yang membeli kambing atau unta yang sedang bunting tua, yang ia menantikan kelahiran anak-anak ternaknya itu yang dibelinya itu. Nabi itu lalu berperang.
Kemudian mendekati suatu desa pada waktu sholat asar atau sudah dekat dengan itu. Kemudian ia berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau, hai matahari, adalah diperintahkan, yakni berjalan mengikuti perintah Allah. Dan saya pun juga begitu diperintahkan, yakni berperang, ini pun mengikuti perintah Tuhan. Ya Allah, tahanlah jalan matahari itu di atas kita. Kemudian matahari itu tertahan jalannya sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Beliau mengumpulkan banyak harta rampasan. Kemudian datanglah, yang dimaksud datang adalah api. Untuk makan harta rampasan tadi, tetapi ia tidak suka memakannya. Nabi itu berkata, sesungguhnya di kalangan engkau semua itu ada yang menyembunyikan harta rampasan. Maka dari itu hendaklah berbaiat padaku dengan jalan perjabatan tangan dari setiap kabilah seorang laki. Lalu ada seorang laki yang lekat tangannya itu dengan tangan Nabi tersebut. Nabi itu lalu berkata lagi, nah, sesungguhnya di kalangan kabilahmu itu ada yang menyembunyikan harta rampasan. Oleh sebab itu hendaklah seluruh orang dari kabilahmu itu memberikan pembaiatan padaku. Selanjutnya ada 2 atau 3 orang yang tangannya itu lekat dengan tangan Nabi itu. Lalu beliau berkata pula, di kalanganmu semua itu ada yang menyembunyikan harta rampasan. Mereka lalu mendatangkan sebuah kepala sebesar kepala lembu sapi yang terbuat dari emas, dan inilah benda yang disembunyikan, lalu diletakkannya benda tersebut. Kemudian datanglah api terus memakannya, semua harta rampasan. Oleh sebab itu memang tidak halallah harta-harta rampasan itu untuk siapapun umat sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkannya untuk kita harta-harta rampasan tersebut dikala Allah mengetahui betapa dhaifnya, betapa lemahnya serta ketidakmampuan kelemahan kita semua. Oleh sebab itu lalu Allah menghalalkannya untuk kita. Ini hadis banyak sekali yang yang menarik adalah di mana seorang nabi itu doanya itu Masya Allah sangat mustajab sekali. Matahari diminta berhenti, diikuti kehendaknya. Dan kata kuncinya tadi, matahari itu makhluknya Allah dan diperintahkan Allah untuk berjalan muter terus, itu perintahnya Allah. Nah, kita manusia juga diperintahkan untuk beribadah. Kalau dalam cerita adalah berperang, seorang nabi berperang. Perang itu juga diperintahkan Allah. Wah, akhirnya mataharinya berhenti sampai sampai diberi kemenangan. Artinya apa? Kalau sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama hamba Allah, itu apapun yang menjadi perjalanannya, apapun jalannya, apapun kemauannya, itu selalu bersama. Jadi seperti matahari dan perangnya seorang nabi. Karena keduanya itu sadar menjadi ngabdinya Allah, menjadi hambanya Allah, menjadi makhluknya Allah yang statusnya adalah diperintah, maka saling menghargai antara matahari dan antara nabi itu tadi, sehingga semuanya diberikan kemenangan. Pada statusnya matahari juga menang, tetap menang ya. Artinya tetap menjadi tidak melanggar perintah Allah. Kemudian seorang nabi yang berperang tadi tidak melanggar perintah Allah.
semuanya diridai Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tentang ini ya, tentang keterangan tadi ada seorang kabilah yang istilahnya itu ngumpet ke bondo sing ora halal. Jadi harta yang mestinya itu digunakan untuk orang banyak, untuk kepentingan umat saat itu ya, malah diumpet ke, malah digondol, malah diambil tanpa hak. Nah ini akhirnya tampak sehingga orang-orang yang saat itu seneng sing jenengane ndas kepala sapi karena dengan cara yang tidak benar dia ngumpet no macam-macam dengan alasan yang begitu berwarna, ya akhirnya kepala sapi diharamkan, kambing sapi diharamkan saat itu. Tapi ternyata setelah umat akhir, itu umat Nabi Muhammad SAW, kalau nggak makan daging kambing, nggak makan daging sapi, badannya lemas, nggak kuat, dan juga sama diminta perang atau disuruh perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW umatnya diberikan rezeki anugerah yang berupa kehalalannya kepala kambing dan sapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini diceritakan di dalam kitab Bukhari dan di dalam kitab Muslim, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam.